Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Gading Pamungkas akan mencoba menjelaskan mengenai pola pikir. Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir untuk memahami dunia dan dirimu sendiri. Pada dasarnya, pola pikir itu terbagi menjadi dua jenis, yakni pola pikir fixed mindset atau pola pikir tetap, dan pola pikir growth mindset atau pola pikir berkembang. Pola pikir fixed mindset atau pola pikir tetap merupakan pola pikir yang meyakini bahwa bakat, kemampuan, dan karakter seseorang itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Namun ada juga pola pikir growth mindset atau pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar seseorang atau karakter seseorang itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Banyak sekali cara agar pola pikir kita terus berkembang, meraih cita-cita lebih ringan dan melakukan sesuatu itu lebih mudah. Nah, pentingnya pola pikir bagi kehidupan kita yakni agar kita saat sudah bekerja itu kita lebih berinteraktif dan memiliki suatu gagasan ataupun pandangan kerja itu kita lebih mudah. Kemudian saat kita sudah berkecimpung di dalam masyarakat, kita juga lebih tahu arah gerak kita mau kemana. Nah, mengenai pola pikir, aku ada beberapa tips sederhana untuk peluang diri menjadi pola pikir yang berkembang dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, yakni melakukan hal baru setiap harinya, mencintai diri sendiri, dan yang ketiga yakni tetap fleksibel atau cepat beradaptasi terhadap lingkungan sekitar kita. Setelah kita memahami pola pikir, selanjutnya kita perlu memahami kebiasaan yang sangat efektif. 7 kebiasaan yang sangat efektif. Pertama, proaktif. Proaktif kuncinya adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Menjadi proaktif berarti menyadari, memilih respon yang baik, mengikuti insting awal, atau menjadi reaktif. Kebiasaan yang sangat efektif selanjutnya adalah mulai dengan tujuan akhir. Mulai dengan tujuan yang akhir yaitu kita harus memiliki gambaran yang jelas apa yang kita lakukan agar tujuan kita nanti bisa memiliki manfaat yang baik bagi kita maupun lingkungan sekitar kita. Dengan cara menyusun rancangan ataupun agenda-agenda kita lebih jelas supaya tahapan-tahapan kita itu lebih terarah. Kemudian dahulukan yang utama, yakni bisa memilih kegiatan yang sekiranya penting baru kita kerjakan. Kita harus bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak penting bagi diri kita, itu dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian dahulukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting. Kemudian berpikir menang-menang. Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun berpikir menang-menang di sini artinya kita harus optimis pada diri kita sendiri bahwa kita juga memiliki kemampuan yang baik, bukan seseorang saja. Skill, kecerdasan, dan lain sebagainya itu bisa kita kembangkan dengan cara terus berlatih setiap harinya. Kemudian mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. Maksudnya adalah kita harus bertoleransi kepada lingkungan kita. Kita perlu menghormati seseorang, baru kita pasti akan dihormati seseorang. Kita juga perlu di dalam hal ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita juga bisa mengalah supaya tidak adanya perdebatan ataupun perpecahan di dalam, misalkan di dalam kelompok kita. Mewujudkan sinergi. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang memiliki kemampuan skill masing-masing. Maka diperlukanlah kolaborasi agar kita bisa bersinergi mencapai tujuan bersama. Karakter sebagai fondasi sukses, kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas. Karakter sebagai fondasi itu ditentukan oleh kualitas manusianya. Pertama, kompetensi, kemampuan, keterampilan, soft skill, dan yang kedua yakni karakter. Karakter itu terdapat di dalam diri manusia, baik itu tingkah laku,
angan-angan, pikiran, dan karakter seseorang itu tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Maka dari itu, tahapan untuk meraih kesuksesan yakni dengan cara melakukan kompetensi, atau kalau di dalam Islam itu istilahnya fastabihul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar setelah kita nanti sudah berkecimpung di dalam masyarakat, kita sudah tidak gagap lagi, kita sudah siap dalam arti bisa melakukan yang sekiranya kita pernah lakukan, sehingga kita bisa meraih kesuksesan karena kita sudah terbiasa. Dalam istilah saya, bisa karena terbiasa. Nah, itu merupakan suatu gambaran karakter sebagai kesuksesan dalam pada diri seseorang. Bung Karno pernah menyatakan bahwasanya untuk membangun suatu bangsa yang besar, maka perlu adanya sebuah national character building. National character building itu dibentuk dengan cara pertama, seseorang harus memiliki akidah yang kuat, atau secara generalnya itu kita memiliki ideologi. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi untuk bisa diamalkan sehari-hari, seperti kita melakukan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan kita masing-masing, menghargai sesama, persatuan, menghormati, toleransi, dan sebagainya yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila, itu sebagai landasan kita agar memiliki karakter seperti para founding father yang sudah mereka contohkan kepada kita. Oleh karena itu, karakter sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mengembangkannya. Cara untuk mengembangkan karakter untuk meraih mimpi yakni dengan terus mengetahui isi dunia dengan cara mengembangkan diri kita sendiri. Misalkan kita terus membaca, kita melakukan riset dan lain sebagainya yang sifatnya itu bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, karakter itu ditentukan oleh mindset diri kita sendiri. Kita juga harus perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang real, yang sifatnya itu berdampak pada diri kita maupun kepada lingkungan sekitar kita, membantu sesama, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan melakukan sharing ataupun sharing artinya kita melakukan transfer ilmu kepada sesama kita dengan cara berdiskusi. Itu merupakan suatu karakter agar kita bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Sesederhana itu. Baiklah, sebagai closing saya akan menutup dengan filsafahnya Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sebagai manusia atau sebagai pembelajar kita harus memiliki karakter ingarso suntulodo ingmajo mangun karso tuturi handayani, bahwa untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang sebagai karakter generasi bangsa, kita harus memiliki karakter seperti falsafahnya Ki Hajar Dewantara. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang itu memberi dorongan yang sekiranya itu bisa memajukan bangsa dan negara maupun lingkungan keluarga kita sendiri. Terima kasih, saya Gading Pamungkas, sampai berjumpa kembali.